A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nikmat Allah untuk Bani Israel. Wa id najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adabi yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian Bani Israel dari Fir'aun dan kaumnya yang menimpakan siksaan yang pedih kepada kalian. Mereka Fir'aun membunuh anak-anak lelaki Bani Israel dan membiarkan hidup anak-anak perempuan dari kaum Bani Israel. Padahal yang demikian merupakan suatu cobaan yang besar dari Allah, Rabb, Tuhan kalian. Adalah suatu azab apabila suatu kaum memiliki perempuan yang tentu jumlahnya lebih banyak daripada lelaki. Dan ini adalah siksaan Fir'aun yang membunuh anak-anak lelaki dari kaum Bani Israel. Wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ingatlah ketika kami membelah lautan untuk kalian Bani Israel. Lalu kalian diselamatkan oleh Allah. Lalu Allah menyelamatkan kalian. Dan kami Allah Subhanahu wa ta'ala menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Sedangkan kalian menyaksikan kejadian luar biasa tersebut. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah membelah lautan untuk Bani Israel agar bisa menyeberang dari kejaran Fir'aun. Dan kemudian Allah menenggelamkan Fir'aun yang mengejar kaum Bani Israel di lautan yang terbelah karena kekuasaan Allah tersebut. Dan kejadian luar biasa ini diperhatikan oleh mata Bani Israel itu sendiri. Ingatlah rahmat Allah kepada Bani Israel. Maka taatlah kepada perintah Allah. Wa adna Musa 40 lailatan thumma attakhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Nabi Musa alaihissalam 40 malam. Kalian lalu Bani Israel justru menyembah anak sapi setelah kepergian Nabi Musa alaihissalam. Karena kalian adalah orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk pergi ke gunung untuk menerima wahyu selama 40 malam. Akan tetapi Bani Israel yang ditinggalkan oleh Nabi Musa alaihissalam justru menyembah anak sapi. Mereka berbuat aniaya terhadap diri mereka sendiri dengan melakukan perbuatan dosa yang menyebabkan mereka berhak untuk diazab di dalam neraka. Thumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum
innahu huwat tawwabur rahim. Maka sesudah kejadian Bani Israel menyembah anak sapi, sesudah itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni Bani Israel. Kami telah mengampuni kalian agar kalian berterima kasih, bersyukur dan kembali kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kaum Bani Israel dan mereka diampuni oleh Allah agar mereka mau bersyukur, berterima kasih kepada Allah dengan mengerjakan perintah-perintah Allah. Ingatlah ketika kami, Allah Subhanahu wa taala, memberikan kitab kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun. Dan hari ketentuan saat Bani Israel mengalahkan Fir'aun agar kalian Bani Israel mendapatkan petunjuk. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah menganiaya diri kalian sendiri dengan menyembah anak sapi. Oleh karena itu mintalah ampunan kepada Tuhan kalian dan bunuhlah diri kalian sebagai bentuk taubat kepada Allah." Dengan hal ini mereka saling membunuh sampai mati. Hendaklah orang yang tidak menyembah anak sapi membunuh mereka yang menyembah anak sapi. Hendaklah mereka membunuh para pemimpin yang menghasut untuk menyembah anak sapi. Inilah beberapa arti dari bunuhlah diri kalian sendiri. Inilah bentuk pertobatan kaum Bani Israel karena mereka telah menyembah anak sapi. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian Bani Israel di sisi Allah Tuhan kalian, Rabb kalian. Dia Allah Subhanahu wa taala lalu mengampuni kalian karena sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ingatlah ketika kalian berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan nyata." Maka karena itulah kalian ditimpa gempa padahal kalian menyaksikannya. Sebagian kalian ditimpa dengan letusan gunung yang disertai gempa dan sebagian yang lain menyaksikan kejadian musibah yang besar tersebut. Thumma ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Wa dhalalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Kami telah memayungi kalian dengan awan dan kami telah menurunkan untuk kalian Bani Israel manna wassalwa, manna dan salwa. Dalam perjalanan Bani Israel meninggalkan Mesir, saat mereka melintasi belantara pasir yang panas, padang gurun pasir yang sangat tandus, Allah memayungi mereka Bani Israel dengan awan. Dan Allah memberikan manna, pemberian
karunia nikmat, sesuatu yang didapat dengan mudah, minuman yang manis, dan salwa, makanan sejenis burung yang nikmat. Makanlah sebagian dari makanan-makanan yang baik yang telah kami karuniakan kepada kalian. Mereka tidaklah menganiaya kami, tetapi mereka sendirilah, Bani Israel itulah yang menganiaya diri mereka sendiri dengan berbuat dosa-dosa yang patut diganjar dengan siksaan. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Ingatlah ketika kami Allah Subhanahu wa taala berfirman, masuklah ke negeri ini, lalu makanlah apa yang ada di dalamnya sesuka hati kalian, sepuas-puasnya. Dan masukilah pintu gerbangnya dengan merendahkan diri serta mintalah ampunan atas dosa kalian. Niscaya kami Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kalian dari dosa-dosa kalian. Dan kelak kami Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. فَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Orang-orang yang durhaka itu lalu mengganti perintah dengan perbuatan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 58, Allah memerintahkan mereka agar masuk ke negeri itu dengan merendahkan diri dan meminta ampun kepadanya, sehingga mereka dapat bersih dari segala dosa. Namun justru mereka Bani Israel masuk ke negeri itu tanpa mengindahkan perintah Allah. Bahkan justru mereka berbuat yang menentang dari perintah Allah Subhanahu wa taala ketika masuk ke negeri tersebut. Mereka justru mengganti perintah Allah. Orang yang durhaka itu lalu mengganti perintah Allah dengan perbuatan yang tidak pernah diperintahkan kepada mereka. Maka kami menurunkan kepada orang-orang yang durhaka itu siksaan dari langit karena mereka melanggar perintah Allah. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Ingatlah ketika Nabi Musa alaihissalam meminta air untuk kaumnya Bani Israel. Maka kami Allah Subhanahu wa taala berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu ya Musa. Lalu dari batu itu memancar 12 mata air. Yang benar diketahui oleh masing-masing dari tiap suku, kelompok, golongan dari Bani Israel sebagai tempat minuman mereka. Di dalam surat Al-A'raf ayat 160. Bani Israel terbagi ke dalam 12 kaum, 12 suku, 12 golongan. Setiap kaum, golongan suku dari Bani Israel itu diberikan tempat minumnya, mata airnya sendiri.
sehingga mereka memiliki mata air yang dapat digunakan oleh mereka. Maka makan dan minumlah dari pemberian Allah, dan janganlah kalian melampaui batas dengan berbuat kerusakan di muka bumi, dengan melanggar aturan Allah, melanggar